Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas suatu materi yang berkaitan dengan mata kuliah teori ilmu ekonomi. By the way, teman-teman di sini pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa harga BBM bisa naik turun? Atau kenapa pemerintah tuh kadang-kadang suka seenaknya ngeluarin kebijakan buat mengurangi pajak? Tapi ternyata ini semua tuh berkaitan loh dengan suatu kebijakan ekonomi yang ada. Nah, kebijakan tersebut dinamakan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam video kali ini, kita akan belajar secara mendalam tentang apa itu kebijakan fiskal dan moneter, tujuannya apa, dan bagaimana cara kerjanya. Yuk kita mulai. Tapi nanti dulu guys. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk biar makin sayang. Ini dia anggota dari kelompok 6. Kebijakan fiskal. Dalam KBPI, fiskal berkenaan dengan urusan pajak dan pendapatan negara. Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu fiscus, yang merupakan nama seseorang yang mempunyai atau memegang kekuasaan atas keuangan pada zaman Romawi kuno. Kebijakan fiskal merupakan segala urusan yang berkenaan dengan pajak dan pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, di kebijakan fiskal itu ada peran-perannya. Yang pertama, turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Yang kedua, bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Dan yang terakhir, bagi negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Oke, selanjutnya ada komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Yang kedua, kebijakan pengeluaran atau anggaran. Kebijakan pengeluaran pemerintah berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Tingkat optimal investasi domestik maupun asing diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya ada efektivitas kebijakan fiskal. Indikator efektivitas kebijakan fiskal dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya ada 3. Yang pertama ada debt service ratio to revenue, mengatur kemampuan pendapatan negara untuk membayar utang, baik pokok maupun bunga. Yang kedua ada interest to revenue ratio, mengatur kemampuan pendapatan negara untuk menutup beban bunga utang. Lalu yang terakhir ada debt to GDP ratio, mengatur kemampuan perekonomian negara untuk menanggung beban utang. APBN dan pengaruh makronya. Pengertian dari John F. Dewey, APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan dan yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Serta pengertian dari M. Suparmoko, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Selanjutnya, terdapat fungsi dari APBN. Yang pertama, fungsi pengawasan. Anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, terdapat fungsi alokasi. Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Dan yang ketiga, terdapat fungsi distribusi. Kebijakan negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebijakan moneter.
Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Oke, lanjut ke materi yang kedua, yaitu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini adalah kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Di sini ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada tight money policy. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, easy money policy. Kebijakan uang longgar, yaitu kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kemudian terdapat instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy. Yang kedua, terdapat kebijakan diskonto atau discount policy. Yang ketiga, terdapat kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy. Dan yang terakhir, ada kebijakan dari kredit selektif. Kemudian terdapat instrumen dari kebijakan moneter. Yang terakhir, teori moneter klasik. Pertama, teori kuantitas uang atau Irving Fisher. Teori ini menghasilkan kesimpulan bahwa perubahan nilai uang atau tingkat harga terutama merupakan akibat daripada adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, teori Cambridge Marshall P. Gow. Teori Cambridge mengatakan bahwa kegunaan dari pemegang kekayaan dalam bentuk uang adalah karena uang mempunyai sifat liquid, sehingga dengan mudah bisa ditukarkan dengan barang lain. Yang ketiga, ada teori liquidity preference, Keynes. Penekanan Keynes pada fungsi uang yang lain yaitu sebagai store of value dan bukan hanya pada means of exchange.